Shalom alaihim bisem Yesua Hamasiah. Assalamualaikum warahmatullahi Isa Almasih. True God Jesus Christ bless you all. Ji Yesu Jidu Deminggi Ansin. Allah yang benar memberkati lidah bibir hambamu, supaya hanya menyampaikan kebenaran Alkitabiah saja, dan engkau memeteraikan yang mendengarkan tayangan ini dilembutkan hatinya dan tunduk pada kebenaran Alkitabiah. Segala puji, hormat, syukur kami naikkan kepadamu, Allah yang benar, yaitu Yesus Kristus, Allah segala masa sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta BBS. Kali ini kita akan membalas sebuah WA dari Bapak Rudi Suyatno di Kulon Progo, Yogyakarta ya. Kalau Anda ke Yogyakarta, sekarang ada bandara baru, New Yogyakarta International Airport ya, NYIA gitu. NYIA, New Yogyakarta International Airport, itu ada di Kulon Progo. Dan saya orang Kulon Progo, saudara. Ya, saudara ya. Ya, saya orang Kulon Progo juga, nggak jauh dari bandara yang baru itu ya. Nggak tahu nih, Pak Rudi Suyatno tahu apa nggak ya? Saya sih nggak ngomong. Dia bilang Kulon Progo, saya diem-diem aja itu. Ya, mungkin tahu, mungkin enggak ini ya. Pak Rudi Suyatno dari Kulon Progo, Yogyakarta itu nanyanya aneh. Dan belum tentu ada pendeta bisa jawab. Begini nanyanya. Surga dan neraka ada berapa, Pak Pendeta? Saudara-saudara ya, ini pertanyaan jebakan loh ya. Oh, surga ya satu, neraka ya satu. Nanti Anda terjebak loh ya, terjebak ya. Ya, Pak Rudi Suyatno. Maka begini judul pembahasan kali ini. Ada 4 surga, 3 neraka di Alkitab. Nah, saudara, ternyata surga itu ada 4, neraka ada 3, saudara ya. Saudara, kami ingin menyampaikan bahwa Alkitab itu ada konteks waktunya ya. Ini Alkitab, ayat Alkitab ditulis zaman ini atau nanti terus berlaku zaman berikutnya. Yang tulisan yang di zaman sebelumnya ini sudah ada kelanjutannya di ayat-ayat selanjutnya ya. Jadi kita tidak boleh ngotot, yaitu tidak boleh ngotot terus. Ini kan ada ayatnya, semua ada konteks waktunya. Ya, saya sering memberi contoh. Apakah hari ini Yesus masih bayi? Enggak. Tetapi ayat yang Yesus bayi dihapus enggak? Enggak. Apakah hari ini Yesus masih jadi manusia yang sujud nyembah Bapa? Tidak. Tetapi ayat Alkitab yang Yesus sujud nyembah Bapa dihapus enggak? Enggak ya. Nah, seperti itu saudara ya. Baik. Ada 4 surga dan 3 neraka. Tapi tolong dipahami, semua ayat Alkitab ada konteks waktunya. 4 surga. 1. Firdaus. Firdaus ini juga sering disebut surga. 2 Korintus 12 ayat 2. Ya, 2 Korintus 12 ayat 2. Paulus itu ke Firdaus, surga tingkat 3. Kok tingkat 3 sih, Pak? Sebab orang Yahudi itu punya pemahaman langit itu surga, ya. Langit tingkat 1 itu tempat burung pada terbang. Langit tingkat 2 itu tempatnya matahari, bulan, bintang. Nah, langit tempat 3 tempatnya surga. Itu pemahaman Yahudi. Maka Paulus kan orang Yahudi, Paulus, ya. Paulus mengatakan aku, sebenarnya seseorang itu ya Paulus sendiri sebenarnya, ya. Di 2 Korintus 12 ayat 2, ya. Seseorang aku tidak tahu, nah, itu sebenarnya Paulus sendiri ke surga tingkat 3, tak lain dan tak bukan Firdaus. Demikian pula Elia diangkat ke surga, 2 Raja-Raja 2 ayat 11 juga ke Firdaus. Sebab ayat Alkitab tidak pernah bertabrakan. Kenapa Firdaus kok disebut surga? Karena Wahyu 3 ayat 7, Firdaus itu disebut Taman Firdaus Allah. Dulu ex Eden,
Di sini ada pohon kehidupan. Kejadian 5 ayat 24. Henoh juga diangkat oleh Allah, diangkat ke surga, maupun Musa mayatnya juga disembunyikan Allah lah begitu. Itu sebenarnya diangkat ke Firdaus juga. Jadi surga yang pertama adalah Firdaus. Isinya apa Pak Pendeta? Di Firdaus itu berisi apa? Firdaus berisi roh orang-orang yang mati yang percaya Yesus. Salah satunya tentu saja orang yang disalib di sebelah kanan. Kenapa sebelah kanan Pak? Kan nggak ditulis di situ. Di sebelah kanan Yesus. Yang domba itu di kanan. Jadi yang masuk Firdaus yang di kanan ya. Penjahat yang disalib sebelah kanan itu masuk Firdaus ya. Nggak usah lagi ya. Nggak usah lagi bertanya mana ayat sebelah kanan ya toh. Kita harus memakai hikmat bahwa domba itu yang masuk surga. Maupun Lazarus yang di Lukas 16 ayat 22. Lazarus ke Firdaus, ke pangkuan Abraham itu ya. Oke, jadi surga yang pertama adalah Firdaus. Isinya apa? Roh. Isinya roh orang mati yang percaya Yesus. Percaya Yesus sejak zaman Adam. Yesus dulu zaman Adam sebagai apa? Tuhan huruf besar semua. Lalu zaman Yesus jadi manusia yang percaya kepada Yesus dan menyembah Bapa. Lalu sekarang, yaitu orang yang mati zaman sekarang harus percaya Yesus Allah. Kalau masih nyembah Bapa enggak masuk Firdaus. Ya, sorry saya harus mengatakan itu. Kedua, surga itu surga Yesus yang sekarang. Kan Yesus naik ke surga. Kisah 1 ayat 10-11. Ya, Yesus naik ke surga, ya. Yesus naik ke surga ayat 9, 10, 11 lah, itu daerah situlah ya. Yesus naik ke surga, Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 9, 10, 11 ya, dibaca saja. Yesus naik ke surga, surga yang sekarang itu. Isinya apa Pak di surga yang sekarang? Yang tempat Yesus. Tentu Yesus beda dengan surga yang tadi itu, yang Paulus pernah diangkat ke surga tingkat 3, tempatnya Elia, tempatnya Henoh, tempatnya Adam, tempatnya Nuh, tempatnya Musa, tempatnya siapa lagi? Ya itu ya, orang-orang yang percaya Yesus itu. Yesus yang sekarang ada di surga. Di surga yang Yesus apa isinya Pak? Isinya Yesus sendiri isinya. Lalu anak domba juga Yesus. Kemudian para malaikat yang jumlahnya yang jumlahnya banyak, sangat banyak. Kemudian serafim yang jumlahnya 4. Dan kerub yang tidak disebutkan tetapi banyak juga. Wahyu pasal 4 ayat 1-11. Saya ulang, surga yang kedua adalah surganya Yesus. Yesus kan naik ke surga. Yesus sebagai Allah sekarang di surga. Ada siapa di sana? Ada Yesus otomatis, lalu ada anak domba. Wahyu pasal 5 ayat 6 dan 7 ya. Kemudian ada malaikat di sana, kemudian ada serafim, ada kerub. Itu surga kedua. Hari ini ada nggak surga kedua? Ada. Hari ini Firdaus ada nggak? Ada. Firdausnya masih ada, surganya Yesus masih ada. Sekarang surga nomor 3. Surga perjamuan kawin anak domba belum terjadi. Ya, surga perjamuan kawin anak domba belum terjadi. Apa isinya di surga perjamuan kawin anak domba itu mana? 1 Tesalonika 4 ayat 16-17 ya. Orang-orang yang percaya Yesus dibangkitkan, kemudian yang masih hidup diangkat. Lalu isinya surga perjamuan kawin anak domba itu apa? Tentu saja surga ada Yesus, betul kan? Ada malaikat, tadi kan ada malaikat, ada serafim, kemudian ada kerub, kemudian ada 24 tua-tua, dan ada himpunan besar banyak orang yang merupakan pengantinnya Yesus. Siapa pengantinnya ini? Itu tadi dari Firdaus yang roh digabung, dibangkitkan, kemudian kita yang orang-orang masih hidup diangkat. 1 Tesalonika 4 ayat 16. Saya ulang, surga ketiga adalah surga perjamuan kawin anak domba. Ya, 1 Tesalonika 4 ayat 16-17 maupun Wahyu 4 ayat 1-11 maupun Wahyu 19 ayat 6-10 tentang perjamuan kawin anak domba, Matius 16 ayat 27, 1 Korintus 15 ayat 50-53.
Isinya di surga ketiga ini apa saja? Yesus tentu saja, Yesus dan anak domba sama ya toh. Malaikat, serafim, kerub, 24 tua-tua dan himpunan besar pengantin perempuan. Ya, itu surga yang ketiga. Nah, sekarang surga yang keempat, yaitu surga Yerusalem baru. Wahyu pasal 22 ya. Di sana isinya apa? Isinya surga nomor 3 yang tadi, surga setelah kebangkitan tadi, yaitu setelah rapture, plus dihuni oleh Kristen domba. Nah ini dia ya. Surga keempat adalah Yerusalem baru, nanti diturunkan di bumi baru. Pada waktu surga diturunkan di bumi baru sudah ada isinya. Isinya adalah yang kebangkitan pertama ya. Diturunkan sudah ada isinya di sana ya. Plus nanti ditambahin Kristen domba. Sorry ya, Kristen kambing kagak ikut. Wahyu 21 ayat 27. Matius 25 ayat 34. Ini Kristen domba. Nambahin surga di Yerusalem baru diturunkan di bumi baru. Terjadi setelah kiamat nanti. Jadi nomor 3 dan nomor 4 belum terjadi ya. Nomor 3, jadi saya ulang surga ya. Ada 4 surga. 1 adalah Firdaus. Kedua adalah surga yang sekarang ada Yesus itu. Ketiga adalah surga nanti pada saat perjamuan kawin anak domba. Sudah tambah kita-kita ini yang diangkat, yang dibangkitkan ya toh. Keempat nanti pada saat penghakiman terakhir tambah lagi kelompok domba. Yang nomor 3 dan nomor 4 belum terjadi. Sekarang neraka ada berapa ya? Neraka ada 3 saudara ya. Istilah neraka sebenarnya tidak ada di Alkitab ya. Yang ada Hades atau alam dunia orang mati begitulah ya. Oke lah, pengertiannya neraka sajalah ya. Neraka ada 3. 1, alam maut. Lukas 16 ayat 23. Isinya apa? Roh orang mati yang tidak percaya Yesus, termasuk di situ Kristen kambing. Yang hari ini masih nyembah Bapa, Anda Kristen kambing, Anda masuk alam maut. Kalau Anda mati, hari ini masih nyembah Bapa, masih doa Bapa kami, masuk alam maut. Anda termasuk Kristen kambing, gitu. Lukas 16 ayat 23, orang kaya itu masuk ke alam maut, ya. Isinya apa? Isinya roh orang mati yang tidak percaya Yesus. Dari agama-agama di luar Kristen masuknya ke alam maut. Demikian pula Kristen kambing ke alam maut. Ya, ini ayat Alkitab loh ya. Kemudian semua yang tidak percaya Yesus masuknya ke alam maut. Kedua, neraka kedua adalah kerajaan maut. Tadi alam maut, ini kerajaan maut. Ini lebih dalam lagi. Ya, Yesaya 14 ayat 15, lebih dalam lagi dari liang kubur. Isinya apa? Isinya iblis, Mesias palsu, guru-guru palsu, termasuk di dalamnya pendeta-pendeta terkutuk yang menyebarkan Injil lain, ya. Wahyu 1 ayat 18, ada maut, ada kerajaan maut. Jadi kerajaan maut isinya iblis, Mesias palsu, guru-guru palsu, nabi palsu, pemimpin-pemimpin palsu. Hari ini kalau ada pendeta masih memberitakan Tritunggal, masuknya ke sini. Ke alam maut itu lebih dalam dari, ke kerajaan maut itu lebih dalam dari alam maut. Disatuin sama iblis alaihi laknat. Hari ini kalau ada pendeta masih ngajarin doa Bapa kami, masih nyembah Bapa, masih baptisan Bapa Anak Roh Kudus, Anda nanti masuk dunia kerajaan maut, lebih dalam dari alam maut, ya. Itu neraka kedua. Neraka ketiga adalah neraka abadi lautan api. Wahyu 20 ayat 14, Matius 25 ayat 41. Isinya adalah Kristen kambing, non Kristen, ya, Kristen kambing dan non Kristen, ya. Dan semua yang tidak dibangkitkan ya, dulu zaman-zaman orang-orang zaman nabi-nabi dulu yang tidak percaya Yesus sebagai Tuhan, ya semua masuk ke sini ya. Itu neraka abadi, lautan api, kematian kedua ya. Saudara-saudara, jadi pendeta-pendeta yang mengajarkan Injil lain, pendeta terkutuk masuk mana? Ya masuk ke sini. Pertama masuk dulu ke kerajaan maut, lebih dalam dari alam maut, disatuin sama iblis, kemudian nanti masuk neraka lautan api. Ini pasti bener, pasti bener ayat Alkitab.
Makanya tobat wahai pendeta-pendeta yang hari ini kamu masih mengajarkan Injil lain, masih mengajarkan Tritunggal, masih mengajarkan Bapa, Anak, Roh Kudus, masih mengajarkan baptisan percik, baptisan bayi, baptisan Bapa, Anak, Roh Kudus, masih mengajarkan doa Bapa kami, masih mengajarkan nyembah Bapa, tobat, gitu. Tobat, berbalik, sembahlah Yesus Allah yang benar. Doa itu langsung pada Yesus. Allah itu esa, pasti satu, pasti roh, pasti maha hadir. Tidak ada Allah Tritunggal. Buang buku-buku teologi, buang tempat sampah doktrin Tritunggal. Kembali ke Alkitab. Allah itu esa, Yesus Kristus. Pak Rudi Suyatno dari Kulon Progo Yogyakarta, saya sudah jawab ya. Ini menghebohkan karena tidak ada pendeta lain yang bisa jawab begini. Oh, ternyata surga ada 4, ternyata neraka ada 3, plus penghuninya lagi ya. Rinci siapa aja penghuninya ya. Baik, penjelasan ini padat, singkat, dan clear. Pak Pendeta kok bisa gampang banget jelasin? Makanya ikut sekolah Alkitab ya. 1 April angkatan ke-14 ya toh. Ayo silakan yang mau ikut di angkatan 13. Ini kan Maret masih tinggal berapa hari lagi, mungkin tinggal seminggu lagi ya. Maret seminggu lagi silahkan. Yang mau ikut di Maret berarti ikut angkatan 13. Yang mau ikut di April, 1 April angkatan 14. Sudah ada 208 orang di angkatan 13 dari berbagai mancanegara, seluruh negara di dunia ya. Ikut sekolah Alkitab biar Anda tahu kayak gini di atas rata-rata, ngerti Alkitab ya. Secara komprehensif nanti belajar dengan sistematis ya toh. Ada tertulis, ada video secara online lah, enak ya toh. Biayanya murah lagi daripada untuk ngerokok untuk sekolah Alkitab ya. Nggak usah malu pendeta-pendeta yang gelarnya berderet-deret itu. Anda kan nggak paham kayak gini toh. Daripada masuk alam maut, masuk neraka, sekolah Alkitab. Move on. Pindah ke Allah Esa Yesus Kristus. Yang mau ikut baptisan nanti ikut jadwal ya, ikut jadwal. Kemungkinan besar paling dekat di Bekasi ya toh. Tunggu dulu ya, ada yang mau nanya dulu. Bekasi ada baptisan nggak Pak? Kalau dia oke Pak Bekasi ya, kita nanti Bekasi. Kemungkinan besar Bekasi ya. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Tetap bersama saya Pendeta Henry Tandiata BBS. Haleluya, amin.